Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini kita akan melihat jubirnya Mas Anies terdiam 1000 bahasa setelah mendengar analisa atau statement dari Bung Adi Prayitno. Oke, langsung saja kita melihat videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Sudah memprediksi belum sih Bang, seperti ini awalnya kondisinya kok sepertinya Pak Anies sekarang terhimpit, terjepit, ditinggalkan begitu saja oleh partai-partai. Bang Sahrin. Ya, kalau kita lihat memang ya, kalau kasus terus berita-berita spekulasi dan juga mungkin beberapa statement dari pimpinan partai misalnya yang melihat bahwa ya ada gejala-gejala atau tanda-tanda menuju ke sana. Tapi bagi kami melihat justru sampai dengan saat ini ya kami masih meyakini pada posisi yakin bahwa ya baik itu PKS, Nasdem dan juga PKB yang telah menyatakan ataupun mendeklarasikan dukungannya kepada Anies. Dalam hal ini kami melihat bahwa ya masih cukup waktu sampai dengan tanggal 27 dan 29 Agustus pada masa pendaftaran. Ini masih ya kami melihat bahwa ya peluang itu masih sangat kuat. Artinya apa yang membuat bahwa Abang begitu yakin, bahkan merasa yakin peluangnya masih kuat, padahal PKS sudah mengatakan tenggat waktunya sudah habis, Pak Anies nggak bisa bawa partai lain sebagai pendukung dan sebagainya. Gimana Bang? Kami pada posisi tidak ingin berbantah-bantahan soal itu. Namun kalau kita lihat Ini jubirnya Mas Anies lebih ke halu lah. Lebih ke halu dan lebih ke berharap. apa namanya komunikasi antara Anies maupun dengan pimpinan partai di PKS kan masih berlangsung sampai dengan saat ini. Dan kami melihat juga bahwa sampai dengan saat ini ya tidak ada apa namanya ungkapan resmi dari partai politik yang menyatakan bahwa mencabut dukungannya ataupun tidak lagi misalnya mendukung Anies. Baik. Nah, kami melihat bahwa para pimpinan partai ini ya mereka memiliki integritas dan juga komitmen yang tinggi untuk apa yang telah diucapkan, apa yang telah diputuskan oleh partainya dan sudah dideklarasikan dukungannya. Nah, ini akan bertahan sampai dengan pendaftaran. Walaupun memang ada banyak hal yang sedang terjadi, misalnya ada yang sudah menyampaikan pernyataannya tapi digoda, ditawar dan segala macam. Ya kami melihat bahwa itu adalah spekulasi memang yang berkembang. Tapi pada kondisi ini kami masih meyakini bahwa insya Allah partai-partai itu tetap komit hingga masa pendaftaran nanti. Bang, tapi PKS ini sudah berbincang loh dengan Kim, Koalisi Indonesia Maju, dengan Presiden terpilih juga Prabowo Subianto. Masih tetap yakin Bang? Ya, itu kami melihat bahwa itu komunikasi wajar di tingkat komunikasi antar pimpinan partai, tokoh politik, dan itu kan demi konteks nasional ya. Artinya bahwa ya ketika nanti masuk pemerintahan berarti ada yang di luar pemerintahan. Tapi kalau pilkada di daerah kan ya tidak akan beda konteksnya antara nasional dengan daerah. Jadi kami melihat bisa jadi ada koalisi nasional tapi dalam konteks lokal ataupun daerah ya bisa skema dan formulanya berbeda-beda. Baik, yakin dengan PKS-nya. PKB Pokoknya pada intinya berharap. Nasdemnya juga masih seyakin itu? Kami kira masih yakin sepanjang belum ada. Ya kita kan harus merujuk kepada yang resmi, yang formal. Bahwa yang resmi, yang formal itu adalah pernyataan dukungan ya. Betul. Nah, dan sampai saat itu kan hal ini belum ada pencabutan juga secara resmi. Jadi kami melihat bahwa apa yang telah disampaikan secara resmi ya itulah yang menjadi pegangan bagi kami. Baik, optimisme yang diusung oleh kubu Anies Baswedan, Mas Hadi melihatnya? Ya saya kira wajar kalau kemudian jubir Anies ini optimis ya, karena tentu masih berharap 3 partai yang sejak awal memberikan dukungan politik ke Anies ini mendaftarkan ke KPU nantinya. Tapi kalau kita melihat tanda-tanda alam, sepertinya memang pencalonan Anies di Jakarta ini hampir bisa dipastikan 1000% wassalam, Putri. Pertama tentu PKS ya, yang menyatakan duet soal antara Anies Baswedan dan Sohibul Iman ini sudah expired. Itu artinya memang tak ada intensi lagi sebenarnya bagi PKS untuk melanjutkan bagaimana soal proposal awal ini. PKB dan Nasdem saya kira statement-statement politiknya sudah mulai melunak terkait dengan Anies. Apalagi pada saat yang bersamaan kedua partai itu sudah membangun intensitas komunikasi yang sebenarnya itu sebagai bentuk penebal. PKB dan Nasdem tinggal menunggu waktu untuk menjadi bagian dari kubu Kim. Nah, satu hal yang ingin saya garis bawahi, Anies ini sepertinya gagal membaca sikap politik partai-partai yang menyatakan dukungan politiknya.
Sepertinya Anies menganggap PKS, Nasdem, dan PKB itu akan cinta buta dan cinta mati kepada Anies Baswedan sampai mendaftarkan diri ke KPU. Padahal Anies saat ini adalah orang yang tak lagi menjadi pejabat publik, posisinya memang sejak awal cukup terjepit, dan pada saat yang bersamaan muncul dari koalisi Indonesia Maju dengan godaan-godaan yang sangat menggiurkan. Menjadi bagian dari koalisi Prabowo Subianto untuk 5 tahun yang akan datang, bagi Nasdem dan kemudian bagi PKB. Kemudian tawaran kepada PKS itu ada plusnya, sebagai wakil yang kemudian akan berdampingan dengan Ridwan Kamil. Ini yang sepertinya membuat partai politik itu mengkalkulasi untung dan ruginya. 3 partai ini kan berhitung, apa untungnya mendukung Anies di Jakarta? Mereka sudah tak dapat lagi faedah elektoral, karena tak ada pileg. Jadi tidak ada coattail efek yang kemudian akan didapatkan oleh PKS, Nasdem, dan PKB. Sementara pada saat yang bersamaan, ngusung Anies sekalipun di Jakarta, itu juga belum tentu mampu memenangkan pertarungan. Sementara di seberang, kubu Kim yang selama ini head to head di Pilpres, memberikan angin surga. Tawaran yang saya kira ini membuat iman para pengusung Anies itu sangat goyang-goyang. Menjadi bagian koalisi dengan akses kekuasaan untuk 5 tahun yang akan datang. Kemudian ada konsesi misal jadi menteri dan PKS jadi wakil, siapa yang tidak tergoda dalam konteks itu? Jadi ini yang sepertinya bisa menjelaskan kepada publik kenapa sikap politik pendukung Anies ini secara perlahan sudah mulai kelihatan sekali dekat dengan kubu Kim. Itu yang saya kira eksplanasinya. Ya, kita lihat yang imannya coba digoyang, yaitu dari kubu PKS. Kalau kata Mas Adit tadi digoyang dengan angin-angin surga yang ditiupkan oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Pak Refrizal mungkin bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Refrizal. Waalaikumsalam, Mbak Putri sehat selalu ya, semua sehat. Alhamdulillah Pak Ref, sehat selalu. Pak Ref, ini dari kubu Anies Baswedan juga pengen mendapatkan segera kejelasan, jangan digantung begitu saja. Pak Refrizal, bagaimana sebaik lanjutannya? Masihkah kemudian memberikan dukungan sepenuhnya? Harusnya tanya sama Pak Anies, sama kubunya Pak Anies harusnya. Betul, nggak maksud saya? PKS itu ngasih apa ke Pak Anies waktu itu? Harusnya jawabnya Pak Anies yang jawab itu, kan PKS lagi jawab. Sampai tanggal berapa PKS sudah deklarasi, aman. Anies Saiful Iman deklarasi loh. Betul. Ke publik kita deklarasinya. Betul. Ya. Jadi dibilang PKS menarik diri itu salah. PKS tidak pernah menarik diri dari Pak Anies. Betul. Tapi Pak Anies ditugaskan oleh PKS mencari 4 kursi lagi. Ya. Gitu. PKS harus berlayar. Iya, betul. PKS itu pemenang di Jakarta harus berlayar. Dengan siapapun harus berlayar kita. Nggak boleh kita nggak mencalonkan sesuatu kosong. Masa baik kosong-kosong. Nah, kitanya prioritas pertamanya kemarin kan Anies. Udah keluar SK-nya Anies itu, Saiful Iman itu udah keluar. Betul. Cuman untuk SK selanjutnya kan kita tunggu deklarasi dari Anies. Anies sudah dapat partai atau belum? Nah, ini masalahnya sampai sekarang, bukan PKS. Baik. Saya nggak ada masalah apa-apa dengan Anies. Masalahnya sampai bukan sekarang nggak ada masalah apa-apa. Baik. PKS masalahnya bukan di PKS, tapi hingga deadline yang diberikan Pak Anies belum membawa partai pendukung lainnya. Bagaimana Bang Sahril? Ya, jadi tentunya masing-masing partai kan punya mekanisme, punya pertimbangan masing-masing. Dan ya kami mengapresiasi dan menghormati serta menghargai mekanisme di masing-masing. Ada memang yang telah mengumumkan ya, ketiga ini kan telah mengumumkan mendukung Anies. Hanya saja persoalan internal untuk itu menjadi sesuatu yang resmi ya, ada yang memang lebih cepat seperti PKS yang telah mengeluarkan rekomendasi pasangan, dan juga ada partai-partai memang yang belum begitu cepat. Nah ini yang memang masing-masing tentunya punya pertimbangan dan mekanisme internal yang harus kita hargai tentunya. Nah, ini betul kata Bung Adip Praitno. Jadi Mas Anies jangan terlalu kegeeran katanya, seolah-olah banyak partai yang ingin mengusung beliau. Itu jubirnya Mas Anies masih berharap lah kira-kira. Masih berharap pokoknya di akhir-akhir last minute, di akhir-akhir menit atau last minute itu ada partai yang mau mengusung Mas Anies. Partai-partai perubahan kemana lah kira-kira. Walaupun lebih ke halu. Dah saya akhiri, pokoknya tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia, NKRI harga mati. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.